Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ararosiha, NIM 1908032016. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Topik yang akan saya bahas adalah mengenai tantangan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita harus tahu dulu sumber daya manusia itu tuh apa. Jadi di sini sudah ada penjelasannya. Sumber daya manusia itu adalah seseorang yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi itu sendiri. Jadi, sumber daya manusia itu adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM itu juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan itu sendiri. Lanjut, sebelum masuk ke intinya, di sini ada pengaruh globalisasi terhadap SDM. Jadi, peran SDM itu telah mengalami perubahan sejalan dengan munculnya berbagai perkembangan. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi dan komunikasi telah memperkecil jarak antar bangsa. Persaingan menjadi semakin terbuka dan lingkungan bisnis semakin kompleks. Peran SDM sendiri harus lebih besar dari sebelumnya. Semula SDM itu dipandang sebagai biaya, namun saat ini merupakan investasi yang harus ada dan syarat mutlak berlangsungnya operasi organisasi. Dulu tenaga kerja itu dieksploitasi. Hubungan kerja itu terjadi antara buruh dan majikan, tetapi sekarang tenaga kerja itu dipelihara dan merupakan mitra kerja organisasi. Jadi semakin besarnya peran MSDM akan semakin berpengaruh dalam kemajuan suatu organisasi itu sendiri. Baik, langsung saja kita ke inti pembahasan, yaitu tantangan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Tantangan yang terlihat jelas dalam menghadapi perkembangan globalisasi ini adalah semakin meningkatnya daya saing di pasaran. Itu adalah contoh yang sangat terlihat jelas. Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi, niscaya suatu produk negara, termasuk produk Indonesia, tidak akan mampu menembus pasar internasional. Dengan demikian, pada era reformasi ini, alokasi SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain, Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi itu sendiri. Dengan begitu, seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap berbagai kondisionalitas yang tercipta akibat globalisasi ini, maka yang akan terjadi ini adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkan sumber daya alam yang tak terolah, dan pengangguran yang akan semakin banyak. Sehingga yang terjadi bukannya terselesaikannya masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin menciptakan ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat. Dengan begitu, sumber daya manusia ini sendiri adalah faktor atau kunci dalam persaingan global, yaitu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Karena kunci suatu produk yang bagus itu adalah dengan pengolahan yang bagus juga, dengan sumber daya manusianya yang dapat mengolah produk itu dengan sangat bagus. Baru itu akan tercipta suatu produk yang bagus dan bisa dipasarkan di pasar global. Tantangan sumber daya dalam menghadapi perubahan lingkungan global ini tentunya sangat banyak. Dan dengan itu, untuk mengikuti perkembangan globalisasi ini sendiri, kita harus meningkatkan kualitas SDM kita, meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa, agar bisa menghasilkan produk yang dapat dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Agar bangsa kita ini tetap bisa mengikuti perkembangan globalisasi internasional, dan tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain.
Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai tantangan sumber daya manusia terhadap perubahan lingkungan global. Tidak dapat dipungkiri, sumber daya manusia memang sangatlah penting dalam perubahan lingkungan global. Semoga apa yang saya ucapkan tadi, apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.